warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Selamat datang di acara Ruang Ekstra dengan tajuk Kupas habis organisasi ekstra kampus di Kampus Oren. Ruang Ekstra merupakan program kerja bidang sosial politik HMPSIP 2023, di mana tujuan dari Ruang Ekstra adalah sebagai wadah untuk memperkenalkan organisasi ekstra kampus kepada seluruh mahasiswa FISIP Undip. Kali ini kita sudah bersama dengan 3 perwakilan dari organisasi ekstra kampus, yakni dari PMII, HMI, dan dari GMNI. Mungkin langsung aja bisa perkenalan nih Kak. Dari PMII. Halo semuanya teman-teman ilmu pemerintahan ya. Kenalin, nama aku Imam Bayaki Syahri. Aku dari ilmu pemerintahan angkatan 2021. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Fikar Asgil Kusuma, biasa dipanggil Fikar, dari ilmu pemerintahan angkatan 2021. Di sini saya mewakili himpunan mahasiswa Islam. Saya di komisariat FISIP Undip. Terima kasih. Oke. Halo teman-teman semuanya, halo teman-teman Kupas Ekstra. Kenalin sebelumnya, aku Razan Sregar. Di sini mewakili teman-teman dari GMNI, FISIP Undip gitu teman-teman. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nih. Kita masuk pertanyaan yang pertama. Bagaimana sih awal mula atau sejarah berdirinya masing-masing organisasi ekstra kampus? Mungkin bisa dimulai dari GMNI. Oke, jadi teman-teman, GMNI itu dia lahir di tahun 54. Pada hari itu Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia merupakan fungsi dari 3 organisasi yang sebelumnya udah ada Gerakan Mahasiswa Merdeka, Gerakan Mahasiswa Marxis, dan juga Gerakan Mahasiswa Demokrat. Nah, itu dideklarasikan di Surabaya pada tahun 54. Nah, GMNI ini memang dalam sejarahnya itu dulu mungkin bisa dibilang terafiliasi memang dengan partai politik, yaitu Partai Nasional Indonesia atau PNI. Nah, cuman dalam perjalanannya saat ini GMNI pun sudah melepaskan diri dari afiliasi tersebut gitu dengan PNI. Jadi istilah kata ya udah, ketika PNI itu sudah bubar, hari ini GMNI berdiri secara independen, pun tertulis juga di ADRT bahwasanya hari ini kita independen dan tidak terafiliasi dengan partai manapun. Nah, sejarahnya pula GMNI ini udah berumur 69 tahun sampai dengan hari ini, dan banyak banget dinamika yang telah dihadapi sama teman-teman GMNI, pun juga udah banyak sekali kongres-kongres yang pada akhirnya merubah struktur dari suatu organisasi itu sendiri. Nah, mungkin singkatnya gitu aja kali ya, atau kurang ini? Mungkin cukup. Cukup ya. Lanjut ke teman saya. Oke, ya, terima kasih atas kesempatannya. Himpunan Mahasiswa Islam itu lahir pada tanggal 5 Februari 1947 dan diprakarsai oleh Lafranc Mane beserta 13 temannya pada saat itu di kampus Sekolah Tinggi Islam atau STI, yang sekarang kampusnya bernama Universitas Islam Indonesia atau UI Yogyakarta. Pada saat itu dilatar belakangi dengan 4 faktor, yaitu yang pertama kondisi umat Islam di dunia, dan kedua kondisi negara kesatuan Republik Indonesia yang ketika itu masih dijajah, sebelumnya dijajah oleh Belanda dengan imperialisme dan kolonialisme, dan yang ketiga kondisi mikrobiologis umat Islam Indonesia pada saat itu masih ada beberapa golongan lah. Kalau Clifford Chris mengatakan di masyarakat Jawa Islam dibagi 3, yaitu priai, abangan, dan santri, itu dalam bukunya. Lalu yang terakhir yaitu kondisi perguruan tinggi di Indonesia. Pada saat itu organisasi mahasiswa Islam itu belum ada, dan ada dua organisasi di saat itu, yaitu PMY sama SMI. PMY itu Perserikatan Mahasiswa Yogyakarta, dan juga SMI Serikat Mahasiswa Indonesia, dan kedua organisasi itu memiliki arah pandang yang sekuler dan komunis. Oleh karena itu Lafranc Mane menginisiasi dan memperkasai ingin mendirikan organisasi Islam, yaitu bernama Himpunan Mahasiswa Islam bersama 13 temannya. Mungkin itu dari sejarah singkat ya dari Himpunan Mahasiswa Islam tersebut. Terima kasih. Mungkin selanjutnya dari PMI sendiri, bagaimana nih buat sejarah singkat PMI? Oke, baik. Terima kasih untuk teman-teman himpunan Sospol ya. Mungkin kalau untuk sejarah
singkat PMI menarik gitu ya. Kalau tadi GMNI mengatakan bahwasannya lahir di kota Surabaya, dan betul juga bahwasannya PMI pun lahir di Surabaya tanggal 17 April 1960. Dan PMI ini lahir itu, katakanlah PMI ini adalah bisa dikatakan tuh mungkin kalau diksinya itu adalah rahim dari NU gitu, Nahdlatul Ulama. Karena mungkin pada saat itu NU sendiri itu kan berada di momen-momen di mana Nahdlatul Ulama ini sangat berkecimpung dalam dunia politik gitu, dalam dunia politik, sehingga pada saat itu mahasiswa NU ini merasa seharusnya NU tidak seperti itu. Seharusnya NU bisa menjadi katakanlah organisasi masyarakat sendiri, sehingga pada akhirnya mahasiswa-mahasiswa NU itu menuntut untuk organisasi di mana mereka tuh bisa bebas dan tidak terikat dengan kontrak politik gitu. Sehingga pada saat itu PMI lahir gitu ya, dan pada akhirnya bertujuan untuk mahasiswa NU ini bisa bebas dalam katakanlah berpikir, kemudian bisa dalam bergerak gitu ya, sehingga pada akhirnya PMI ini menjadi badan otonom dari Nahdlatul Ulama itu sendiri. Terima kasih. Baik, jadi memang organisasi ekstra kampus ini berlatar belakang dari sejarah yang panjang ya Kak. Untuk pertanyaan kedua sendiri, setiap organisasi ekstra kampus ini pasti punya ideologi nih. Nah, apa aja sih ideologi dari masing-masing organisasi ekstra kampus ini, dan bagaimana organisasi ekstra kampus ini merawat ideologi itu? Mungkin bisa dari teman PMI dulu. Oke, ideologi dari PMI itu sendiri. Ya. Mungkin kalau Wong NU itu mungkin dari PMI sendiri tuh. Ideologinya itu yang kami anut dan kami percayai, yang kami laksanakan gitu ya, adalah ahli sunnah wal jamaah Nahdliyah. Pada dasarnya kan mungkin orang-orang Islam di Indonesia gitu, kalau ngomong aku aswaja, tapi pada hakikatnya gitu ya, aswaja ini kan mungkin banyak diklaim oleh orang-orang, tapi versinya beda-beda gitu. Nah, mungkin kalau dari PMI ini sendiri tuh kami berideologi ahli sunnah wal jamaah Nahdliyah. Kenapa ada Nahdliyah? Karena memang pada dasarnya ideologinya ini pun turunnya itu dari NU, dari Nahdlatul Ulama. Makanya ada penambahan diksi Nahdliyah. Dan kemudian tadi pertanyaan bagaimana kami merawat ya? Bagaimana kami merawat ideologi kami? Menurut aku ideologi itu dirawat itu bisa dilakukan dari aktivitas kita sehari-hari, dari bagaimana kita katakanlah memperlakukan orang lain, memperlakukan alam, dan bagaimana kita tuh berkomunikasi dan berinteraksi dengan Tuhan. Menurut aku, dalam aku sebagai kader PMI dan teman-teman kader PMI di luar sana menerapkan ahlu sunnah wal jamaah itu pada dasarnya itu bisa kami lakukan dari kegiatan kami sehari-hari gitu. Karena pada dasarnya dari Ahlussunnah wal Jamaah itu sendiri sudah mencakup bagaimana kami berkehidupan, bersosialisasi, dan bagaimana kami bertuhan. Terima kasih. Oke, disclaimer sedikit, kalau di himpunan mahasiswa Islam ini dalam hasil kongres itu tidak mengenal yang namanya diksi ideologi, tapi kami mengenalnya itu asas. Jadi di pasal 3 ADHM itu, HMI ini berasaskan Islam. Apa sih, gimana sih berasaskan Islam? Ya, kita nggak terpatok di aliran-aliran Islam apapun, akan tetapi kita berhimpun nih. Yang penting kamu mahasiswa, kamu Islam, kami menghimpunkan diri dengan asas Islam tersebut. Nah, bagaimana sih untuk kita merawat ideologi? Jadi di HMI itu ada yang namanya buku literasi wajib, yaitu dikenal dengan nilai-nilai dasar perjuangan. Kita memiliki nilai-nilai untuk menjadi dasar kita dalam berjuang gitu. Itu ditulis oleh Nurholis Majid, cendekiawan Muslim pada saat itu, dan di situ kita mengilhami dan mengamini bahwasanya itu yang menjadi nilai arah gerak perjuangan kita. Bagaimana kita dalam hidup, bersikap, dan lain sebagainya di dalam buku literatur nilai-nilai dasar perjuangan. Oke, mungkin game ini ya teman-teman tadi sudah diceritakan sejarahnya. Nah, mungkin
kali ini aku coba sampaikan sedikit ya terkait dengan ideologi apa sih yang diamini oleh Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Nah, kita mengenal yang namanya marhainisme gitu teman-teman. Mungkin kata-kata ini udah banyak didengar sama orang gitu ya, tapi pemaknaan itu seperti ini teman-teman. Marhainisme itu singkatnya adalah sosialisme yang di-Indonesiakan teman-teman. Ketika kita ngomongin marhainisme, maka kita berbicara tentang bagaimana kita ini memperjuangkan ataupun kita di sini juga bersama-sama merangkul orang-orang marhain. Siapa itu orang-orang marhain? Orang-orang yang tertindas oleh adanya sistem. Kita masih melihat di Indonesia barangkali teman-teman banyak sekali masih ada buruh tani, pun mereka-mereka yang sebagai nelayan, bahkan guru-guru yang belum terbayarkan, yang tidak sejahtera, dan mereka lah kaum marhain gitu kan. Fungsi kita di sini sebagai apa? Sebagai seorang marhainis yang merangkul kawan-kawan kita marhain itu untuk dapat menuju gerbang kesejahteraan. Nah, kalau di luar sana mungkin kita dengar bahwasanya ya game ini sebagai gawang marhainisme lah. Kenapa? Karena di game inilah sebenarnya kita merawat marhainisme itu sendiri gitu loh. Dan bagaimana sebenarnya kita merawat ideologi tadi, kalau misalkan teman-teman tadi kan ada bacaan terus dari tinggal laku sehari-hari, pun demikian juga dengan game ini gitu loh. Kita punya banyak literatur, pun juga kita dalam kehidupan sehari-hari itu sifatnya fardu ain sebenarnya untuk istilah kita terapkan gitu loh. Seenggak-enggaknya gini teman-teman, kita sadar dulu gitu loh bahwasanya bagaimana kondisi hari ini, realita hari ini, ketika memang pada akhirnya itu suatu hal yang bertentangan dengan marhainisme. Bisa kita lihat kok hari ini banyak nih kawan kita gitu ya yang dia itu kesulitan bayar UKT misalkan gitu kan. Kita lihat itu sebagai suatu hal, bentuk suatu ketertindasan gitu. Kenapa? Dia tidak bisa UKT bukan karena dia nggak bisa bayar aja gitu loh, tapi ternyata ada sistem barangkali yang terlalu mahal dan membelit-belit gitu lah. Dan juga pada akhirnya ya udah kita rangkul bareng-bareng teman itu gitu kan ya, kita perjuangkan lewat berbagai macam jalur. Itu contoh dalam kehidupan sehari-hari ya, atau mungkin dalam bahkan sesimpel gini, kita di kampus gitu, di kampus kita jangan buang sampah sembarangan gitu loh. Kenapa jangan buang sampah sembarangan? Karena diingat ada orang yang membersihkan, kawan-kawan kita, mas-mas OB gitu teman-teman. Ketika kita sadar bahwasanya mereka di sini juga kerja gitu, mereka di sini juga mencari nafkah. Ketika kita memberatkan tugasnya, kita ini seakan-akan jadi apa? Menyalahi tadi nilai-nilai marhainisme. Harusnya kita merangkul, kok malah memberatkan. Jadi sebenarnya penerapannya dari hal-hal sederhana pun ada gitu dari marhainisme. Nah, terkait dengan konsep marhainisme sebenarnya lebih jauh daripada itu, bakal panjang banget ya sebenarnya kalau dijelaskan ya, tapi intinya seperti itu teman-teman. Oke, kita udah dengar ideologi dari masing-masing kampus ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Organisasi kampus kan bisa disebut sebagai organisasi penggerak nih. Kayak gimana sih arah gerak masing-masing organisasi ekstra kampus dan apa dasar masing-masing itu organisasi ekstra kampus bergerak? Mungkin bisa dijawab dari Oke. Kenapa kita bergerak ya? Kenapa kita bergerak? Ya karena ada sesuatu yang harus dicapai, gitu. Ada sesuatu yang perlu dijaga, ada sesuatu yang perlu dicapai gitu. Ada sesuatu juga yang perlu diperjuangkan. Ketika kita bergerak, artinya kita perlu menentukan ke arah mana kita bergerak gitu loh. Dalam hal ini, game itu selalu mengarahkan pergerakan yang sifatnya progresif revolusioner gitu. Dimana kita selalu terus menciptakan suatu kemajuan, namun yang revolusioner gitu loh. Apa? Yang mengubah tatanan yang pada akhirnya menindas. Itulah bagaimana pada akhirnya kita bergerak. Dan kenapa kita bergerak? Ya sesimpel aja. Kita masih melihat bahwasanya masih banyak banget pertimbangan. Masih terlihat banyak banget marhain-marhain yang menjadi kawan taktis kita, yang menjadi kawan-kawan yang perlu kita perjuangkan. Itu sebenarnya alasan paling sebenarnya kenapa kita bergerak. Dan kenapa pula kita perlu punya tujuan. Jelas kita punya marhain gitu kan, kita ada marhain yang kita rangkul bareng-bareng. Tujuannya apa? Simple, membebaskan mereka dari jeruji marhain tadi. Bagaimana pada akhirnya mereka terbebas dari hal itu, bagaimana mereka menjadi seorang yang terevolusi. Jadi mungkin kalau ditanyain kenapa kita bergerak dan dasar kita bergerak, kita punya nilai-nilai perjuangan, dan lebih lanjutnya bahkan kita juga memiliki jasa perjuangan yang merupakan pedoman kenapa kita harus bergerak dan bagaimana kita bergerak. Dan selebihnya tadi kita punya tujuan dan kita punya orang yang mesti kita perjuangkan. Mungkin itu sih kalau tadi tanya kenapa game ini mesti bergerak. Jadi kalau dari
Kalau di himpunan mahasiswa Islam sendiri ini isu yang terkait dengan himpunan mahasiswa Islam itu ada 3. Yang pertama ada isu tentang keislaman, keindonesiaan, dan juga kemahasiswaan. Dan itu disertakan di mukadimah himpunan mahasiswa Islam, yang mana di ketiga isu tersebut kita mengenal bahasanya ada kaum mustakafin dan mustakbirin. Kaum mustakafin yaitu kaum yang menindas dan kaum penindas. Bagaimana kita bisa membela kaum-kaum yang ditindas dan berusaha berpihak kepada orang-orang yang ditindas, karena hal tersebut memang sangat merugikan di 3 sektor. Pun juga di himpunan mahasiswa Islam ini memiliki peran, yaitu perannya sebagai organisasi perjuangan. Nah, apa sih yang kita perjuangkan? Itu disadari dengan nilai-nilai tadi yang sudah kita yakini. Ada 8 bab di buku nilai-nilai dasar perjuangan yang ditulis oleh Nurholis Subhadi. Mungkin singkatnya seperti itu. Lagi lanjut dari PM. Oke, terima kasih ya teman-teman. Mungkin kalau untuk apa yang mendasari PMI ini bergerak, PMI ini kan pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, nggak mungkin nggak bergerak. Dalam PMI ini, dalam buku saku ke-PMI-an itu ada hal-hal yang katakanlah bisa menjadi pedoman kami para kader PMI ini untuk bergerak. Yang pertama tauhid, itu diatur dalam NDP, nilai dasar pergerakan. Nah, yang pertama itu ada tauhid, yang kedua itu ada hablum minanas, yang ketiga itu ada hablum minallah, dan yang terakhir itu ada hablum minal alam. Bagaimana tauhid ini? Itu artinya kami mengesahkan Tuhan dalam Islam, ya, Allah Subhanahu Wa Taala. Kami percaya bahwasanya Tuhan itu esa, tunggal, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kalau untuk hablum minanas ini adalah hubungan kami sebagai seorang manusia secara horizontal gitu ya, bagaimana kami bisa memanusiakan manusia, bagaimana kami berkomunikasi dengan teman-teman ataupun individu-individu lain untuk katakanlah menginisiasikan arah gerak ini mau bagaimana, kebutuhannya bagaimana, kemudian pergerakannya akan seperti apa gitu ya. Kemudian hablum minallah, sesuai namanya hablum minallah, ini mengatur kami para kader PMI ini untuk berhubungan secara vertikal kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwasannya ya ibadah gitu ya, sholat gitu, istilah yasinan tahlil gitu, itu adalah cara kami juga untuk bergerak secara batinnya, tidak hanya secara lahiriah saja. Karena kami percaya kalau misalkan secara lahiriah sudah kami gerakan, kurang etis gitu. Kalau misalkan apa yang ada di dalam diri kita yang memberikan kami kehidupan gitu ya, tidak kami agungkan juga gitu. Jadi setidak-tidaknya hal-hal kecil seperti yasinan, tahlil, kemudian sholat itu bisa menjadi salah satu faktor kami untuk bergerak juga secara vertikal kepada Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian hablum minal alam, bagaimana kami itu berhubungan dengan alam. Kalau kita sebagai mahasiswa lihat gitu, banyak sekali kasus-kasus yang menyangkut pautkan dengan alam. IKN, hutan di bumi hanguskan, kemudian katakanlah orang-orang di Rempang gitu ya, pulaunya katakanlah mereka tuh tempatnya itu dipinggirkan dan sebagainya, yang menyangkut juga dengan tentang alam. Kami sebagai kader PMI itu melihat bahwasannya kami sebagai seorang manusia gitu, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala juga bertanggung jawab untuk melestarikan alam. Kalaupun tidak bisa melestarikan alam, kami juga ikut berkontribusi dalam setiap gerakan yang tujuannya itu untuk melindungi alam itu sendiri, teman-teman. Tapi apakah PMI ini bertujuan untuk melindungi alam toh? Enggak, teman-teman. PMI ini sendiri pun juga katalah sebagai seorang manusia biasa gitu, juga mengagungkan keindahan alam gitu, teman-teman. Bahwasannya alam itu kan tidak semuanya katalah terekspos, dan ada juga sektor-sektor alam yang itu pada akhirnya menjadi tempat untuk kita itu bisa memanjakan mata untuk melihat keindahan Tuhan. Nah, kami sebagai kader PMI ini pun juga melihat bahwasannya di satu sisi alam itu pun kita perlu jaga gitu, dan di satu sisi alam itu juga perlu kita agungkan gitu, untuk mengingat kita bahwasannya ya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala itu
ya indah dipandang gitu, dan juga patut untuk dipertahankan seperti itu. Oke, jadi masing-masing organisasi ekstra ini punya ciri khas masing-masing buat arah pergerakannya. Ngomong-ngomong tentang ciri khas nih, apa aja sih ciri khas dari masing-masing organisasi ini? Mungkin dari PMI dulu ya. Ciri khas apa sih? Ciri khas dari masing-masing organisasi itu apa aja? Ciri khas anak-anak PMI itu santri. Biasanya wong PMI itu santrinan. Wong santri pasti wong PMI. Kemungkinan besar itu pasti kayak gitu teman-teman. Orang-orang santri itu banyak yang masuk PMI. Kemudian yang kedua sarungan. Wong PMI itu kalau nggak sarungan kayaknya kurang ke PMI-an gitu. Gak pakai sarung Ya, nih. kalau ini nggak pakai sarung. Ini untuk ya katakanlah mengikuti modernitas kemahasiswaan gitu ya. Jadi kan pakai celana panjang gitu teman-teman. Kemudian satu hal yang menurut aku tuh melekat gitu ya, mungkin dalam ajaran NU juga, dan kami sebagai kader PMI itu ya Yasintan ya. Yasinan Tahlil. Yasinan Tahlil ini menjadi hal yang sangat rutin gitu ya di setiap malam Jumat kalau di PMI Visip gitu ya. Untuk katakanlah Yasinan dan Tahlil gitu. Untuk ya berzikir, kemudian merefleksikan diri atas perbuatan dan merefleksikan diri kita kepada Tuhan yang Maha Esa gitu. Sehingga kita tuh seenggak-enggaknya ya walaupun tidak semua kader PMI mungkin merasakan, tapi bagi aku bisa mawas diri dan bisa terus apa ya, be a better person every day. Sehingga ya seenggak-enggaknya nilai dasar pergerakan yang aku sebutkan di awal tadi pun juga bisa terrealisasikan seperti itu kalau dari ciri khas. Kalau dari teman-teman HMI dulu gimana nih? Oke, Ciri khasnya. menarik terkait dengan ciri khas dari organisasi masing-masing. Kalau di himpunan mahasiswa Islam sendiri, menurut saya apa sih himpunan mahasiswa Islam itu ciri khasnya? Kalau dari saya sendiri pribadi itu himpunan mahasiswa itu adalah keluarga. Kita memiliki slogan yang bahasanya berteman lebih dari saudara. Nah itu gimana tuh secara filosofis, berteman tapi lebih dari saudara. Nah di situ kita juga diajarkan bagaimana kita membesarkan satu sama lain, bagaimana kita membantu ada yang kesulitan satu sama lain, dan yang terakhir di HMI ini memiliki ciri khas atau kultur ya yang biasa disebut silaturahmi. Kalau teman-teman sadar itu 3 huruf terakhir dari silaturahmi itu HMI. Nah itu yang menjadi kultur dan ciri khas dari himpunan mahasiswa Islam sendiri. Dan dari kultur tersebut kita dapat memperkuat organisasi dan membesarkan satu sama lain dengan nilai dan tujuan sesuai dengan himpunan mahasiswa Islam yang diambil kader-kader seperti itu. Kalau dari GMI sendiri nih gimana buat ciri khasnya? Oke, ciri khas ini secara umum atau ini visip bagaimana nih? GMI Visip aja kali ya. Oke, visip aja ya. Sebenarnya kalau kita ngomongin ciri-ciri anak-anak game ini ya, mungkin ini dari hal-hal sederhana aja sih. Biasanya anak game ini tuh kantung matanya tuh sengaja mulai tebal lah ya. Atau kita aman gitu. Karena apa? Kita mungkin sama juga dengan kawan-kawan dari PMI pun sama teman-teman HMI gitu. Karena ada ikatan gitu ya. Kita karena juga dibangun ikatan gitu ya atas rasa sama rasa, dan kita berjuang bareng-bareng gitu ya. Kita larut gitu dalam kebersamaan itu. Apapun kita diskusikan, kita buat kajian gitu kan. Kita berdiskusi, pun kita juga istilahnya bareng-bareng sedang melakukan kegiatan gitu kan. Jadi pada akhirnya udah kita larut dalam kebersamaan itu juga gitu kan. Makanya sebenarnya anak-anak gaming itu adalah penglaris bujo ya barangkali ya di jam 1, jam 2 malam. Itu. Lalu mungkin yang kedua karena kita ini diajarin dialektika gitu. Jadi kita dari dialektika bahwasanya ya segala sesuatu itu lahir dari ada suatu kontradiksi gitu. Jadi mungkin teman-teman ketika di kelas gitu ya sering lihat, wah nih anak game ini kok apa-apa diomongin gitu, kok apa-apa didebat gitu, atau mungkin apa-apa kok istilahnya dibahas gitu. Ya itu jadi suatu kultur di kami gitu. Ketika kita melihat suatu isu, apa nih inti dari isu ini, lalu apa yang bisa menjadi solusi dari isu ini, itu selalu jadi pembahasan yang berputar gitu kan. Jadi ketika di kelas sekalipun atau bahkan di kegiatan apapun gitu ya, kadang udah kelihatan, wah ini orang kok ngomong aja gitu kan, wah game ini mesti gitu ya. Jadi
mungkin kalau di FISIP apa yang aku lihat itu, dan juga mungkin ini sih anak-anak game ini tuh suka banget gitu kita itu ngobrol gitu, kita ngobrol dengan mungkin orang-orang yang jarang banget dilihat sama kawan-kawan gitu kan. Jadi kita diajarkan secara divisi ya teman-teman, kultur. Jadi kita wajib atau mungkin haruslah kita dekat dengan orang-orang yang ada di FISIP gitu loh. Siapa misalkan satpam sendiri gitu loh, kita dekat. Makanya dulu kalau diajar sama senior gitu ya, udah kalian kalau gabut nongkrong aja di depan sama Pak Susilo di depan gitu kan. Ataupun juga sama misalkan kawan-kawan CS misalkan ini kita ajak nongkrong, kita kenalan segala macam. Jadi itu jadi suatu hal kultur lah sebenarnya di FISIP ya utamanya gitu sih. Ya pikirku juga kita di sini sama-sama apa ya punya nilai ya teman-teman PMI dan HMI, dan pikirku itu juga universal sebenarnya, bisa juga teman-teman dari HMI PMI seperti itu juga ketika mengambil kultural yang sama, apalagi di FISIP gitu. Mungkin itu sih. Oke, sudah menyebutkan ya ciri khas masing-masing dari PMI sendiri, santri, terus dari HMI itu keluargaan, GMNI itu ikatan yang erat begitu ya. Apa aja sih kegiatan yang mungkin dilakuin sama teman-teman dari GMNI, dari PMI, dari HMI? Mungkin kegiatan apa aja sih yang dilakuin? Mungkin dari PMI dulu deh. Oke, kegiatan ya. Ini PMI FISIP berarti. PMI FISIP ini aku pribadi sebagai kader PMI FISIP itu merasakan perubahan yang cukup signifikan gitu di PMI FISIP. Untuk kegiatan kami sehari-hari sebagai PMI FISIP Undip itu sendiri, kami sering loh, sudah mulai sering untuk melaksanakan diskusi hari ke hari. Dimana diskusi hari ke hari ini dijalankan per minggu ya teman-teman, setiap malam Jumat. Jadi untuk kegiatan kami itu selain yasinan dan tahlil, kami juga diiringi dengan diskusi hari ke hari. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membuka mata aja sih, membuka mata, membuka pikiran. Bahwasannya ya diskusi itu penting. Mungkin kalau dari game ini tuh suka ngobrol, kemudian pada akhirnya bisa mengetahui nih katakanlah pandangan dari orang yang diajak ngobrol, dan akhirnya PMI ini sendiri pun juga seenggak-enggaknya melakukan diskusi ini juga teman-teman. Diskusinya pun tidak serta-merta tentang keagamaan gitu ya, tentang politik, kemudian tentang modernisasi barat, ataupun katakanlah perkembangan Indonesia mau dibawa kemana dan sebagainya. Itu pun kami bahas gitu. Karena dalam PMI ini sendiri pun di dalam namanya juga membawa Indonesia gitu ya. Jadi kurang etis gitu kalau kita tidak membicarakan tentang Indonesia sendiri gitu. Selain kita pun juga melaksanakan yasinan dan tahlil gitu ya. Kemudian kalau sekiranya untuk kegiatan-kegiatan lain tuh itu banyak gitu. Itu datang dari kegiatan dari komisariat PMI di Ponorogo gitu. Mungkin kalau dari kegiatan komisariat di Ponorogo sendiri itu banyak gitu teman-teman. Banyak kegiatan yang mulai dari diskusi, kemudian ada kegiatan seperti pengabdian masyarakat itu sendiri teman-teman, kemudian juga touring ke alam dan sebagainya, itu lebih banyak di komisariat di Ponorogo PMI begitu. Kalau dari kegiatan HMI sendiri nih, ngapain kira-kira? Oke. Nah, kalau di HMI sendiri itu secara general ya itu dibagi menjadi dua kegiatan itu, kegiatan formal dan kegiatan non formal gitu. Nah, apa sih kegiatan formal atau training formal yang dilaksanakan di himpunan itu? Ada 3 training formal yang dimiliki oleh himpunan mahasiswa Islam. Yang pertama itu ada basic training, intermediate training, dan advanced training. Itu secara berkelanjutan begitu. Namun di sisi lain ada di himpunan mahasiswa Islam ini ada yang namanya lembaga pengembangan profesi. Jadi ketika teman-teman hukum, teman-teman ekonomi, teman-teman fisik itu difasilitasi misalnya dengan lembaga ekonomi mahasiswa Islam, LKP HMI, dan LEPAMI misalnya pariwisata dan pecinta alam mahasiswa Islam. Nah, di situ juga ada training-training, ada juga LAPMI, lembaga pers mahasiswa Islam. Di situ training-training secara formal juga disediakan begitu. Namun di sisi lain di non formalnya, di himpunan mahasiswa kegiatan yang bersifat non formal itu kita memiliki kultur yaitu literasi diskusi hingga aksi.
apa sih literasi diskusi nggak sih? Ketika kita membaca, memiliki pemahaman secara intelektual, kita diskusikan terkait dengan isu-isu apapun itu, ekonomi, politik, global, geopolitik dan lain sebagainya. Nah di situ, nah, setelah kita mendiskusikan apa sih kita yang harus kita perbuat, aksi apa sih yang kita harus laksanakan, misalkan bikin kajian, tulisan, ataupun juga sampai turun ke jalan gitu untuk bisa mengubah kebijakan yang mungkin menindas gitu, menindas kaum mustakbirin yang saya sampaikan tadi di awal gitu. Nah, namun di sisi lain juga ingin saya sampaikan kepada mahasiswa program studi himpunan mahasiswa program studi ilmu pemerintahan ya. Aslinya simple teman-teman. Tugas mahasiswa itu ada 3, simple: membaca, diskusi, dan juga yang terakhir itu menulis. Nah 3 hal tersebut jika teman-teman ilhami dan teman-teman istiqomah lah di 3 itu ya, kesuksesan tidak jauh-jauh dari sekitar teman-teman begitu. Mungkin itu sih. Kalau dari game ini sendiri gimana nih kegiatannya? Oke, kalau di game ini tuh mungkin tadi teman-teman apa ya dari HMI pun ada bilang formal informal, ini juga ada lah. Dalam konteks formal misalkan, dalam konteks formal kita mengenal adanya kaderisasi gitu. Diawali dengan PPAB itu nanti teman-teman awal gerbang untuk belajar di game ini. Kalau ada KTD, kaderisasi tingkat dasar, terus ada KTM dan juga KTP, kaderisasi tingkat madya, dan juga kaderisasi tingkat pelopor. Itu adalah jenjang kaderisasi di mana kita belajar gitu. Kita lebih mendalami apa itu game ini, apa itu marhanisme, dan juga apa itu gerakan dan apa yang menjadi metode berpikir kita gitu kan. Kita ada belajar istilahnya kita punya pivot analisis, MDH, materialisme dan historis, diajarin di situ. Nah lebih daripada itu juga selain kegiatan kaderisasi, kita juga punya banyak kegiatan pun terkait dengan pembinaan itu juga ada banyak sekali program. Mungkin kalau dari tataran pusat pun kita ada DPP, Dewan Pimpinan Pusat, DPD dan DPC punya banyak program yang sifatnya juga memberdayakan kader-kader game ini, entah dari sisi karir ataupun dari minat dan bakat seperti itu. Nah di tataran Visip Undip sendiri pun di game ini Visip Undip kita juga punya banyak kegiatan. Jadi pada akhirnya kita mencoba untuk jangan sampai nih kita ini mahasiswa ini diem gitu, karena ya tadi kita bilang mau saya mah game itu bunyinya aja gerak gitu, itu kita gerak terus itu, kita buat diskusi gitu. Kita istilahnya biasa itu ada diskusi tiap minggu juga namanya kantin, itu bisa kita lakukan di Visip, kajian rutin itu. Tema yang dibahas juga banyak, nggak cuma masalah istilah gerakan atau isu-isu aja gitu, tapi mungkin kadang hal-hal yang sifatnya dekat gitu kan, kayak mental health juga kita bahas, terus juga hal-hal yang sifatnya kontemporer juga kita bahas gitu. Ini kita juga merawat nalar lah gitu. Kita merawat daya kritis setiap orang supaya pada kita tuh peka dengan apa yang terjadi di sekitar kita gitu kan. Dan juga mungkin kegiatan-kegiatan lainnya gitu, kita juga sadar bahwasanya mahasiswa ini kan perlu banyak banget ini ya, refreshing juga ya sebagai mahasiswa yang stres juga ya kalau kita kuliah gitu. Kita juga punya banyak kegiatan yang sebenarnya ya udah buat kita bonding dan segala macamnya gitu. Kita adakan biasanya di hari-hari tertentu, udah kita futsalan bareng, basketan bareng, atau mungkin badmintonan bareng gitu kan. Ya tidak lain dan tidak bukan yang tadi menjaga jasmani dan rohani gitu. Kita jaga kesehatan juga kan dari itu. Dan juga mungkin baru-baru ini tanggal 29 Oktober ya kemarin, di tanggal minggu lalu gitu, minggu ini juga kita mengadakan Pekan Sumpah Pemuda gitu. Pekan Sumpah Pemuda itu diisi dengan kita di kegiatan-kegiatan, kita di sini bersih-bersih Visip juga kan, kita di sini juga memberikan apa ya, bagi-bagi ya nutrisi kecil lah gitu kan, berupa susu dan juga ada snacknya, yaitu langkah kecil sebenarnya sih, bagaimana pada akhirnya kita mencoba untuk memberi bermanfaatan bagi sekitar kita. Juga kemana ada diskusi juga lagi. Lalu kegiatan-kegiatan lainnya ya tentu saja kita membersamai apapun yang dibutuhkan oleh Marhen itu sendiri gitu. Marhen membutuhkan kita untuk bergerak bersama, kita datang. Jadi kalau kita kegiatan secara umum ya seperti itu sih dari GMN. Oke, kita udah dengar ya kegiatan dari masing-masing organisasi kita kampus. Lanjut pertanyaan selanjutnya itu bagaimana cara pengkaderan masing-masing organisasi kita kampus? Mungkin bisa dijelaskan dari GMN. Oke, cara kader ya. Mungkin tadi kan aku udah sempat
menyenggol tentang jenjang kaderisasi gitu ya, dari ke PAB pun dan hingga ke KTP gitu. Nah itu jenjang formalnya gitu ya, yang nanti di dalamnya itu di tiap agenda kaderisasi itu ada materi-materi gitu, dan juga ada kegiatan-kegiatan yang menunjang pemahaman teman-teman terkait apa itu Gemini, apa itu Marhainisme, apa itu nasionalisme, dan hal-hal yang bersangkutan seperti itu teman-teman. Dan kita juga punya pedomannya, ada dalam Gemini itu namanya silabus kaderisasi. Jadi bagaimana seorang kader itu itu dijelaskan. Jadi kita tuh punya landasan formilnya juga gitu. Jadi sudah serta-merta apa ya, kayak nggak asal-asalan gitu loh, udah ada pedomannya dan itu dirumuskan oleh Gemini Indonesia bagaimana pada akhirnya. Lalu juga disesuaikan sama kultural tiap-tiap DPC pun, misalkan tiap komisariat. Jadi bagaimana kita mengkader itu disesuaikan gitu. Itu secara formal. Secara informal mungkin gak jauh beda lah dengan teman-teman ekstra lainnya gitu ya. Kita banyak banget ya, kita ajak diskusi, kita ajak apa istilahnya berkegiatan, kita juga ajak mereka bergerak segala macam. Sebenarnya simpelnya bagaimana cara kita mengkader seperti itu gitu. Mungkin dari game ini kayak gitu. Mungkin dari HMI sendiri gimana? Oke, kalau terkait dengan cara mengkader ya, ini jelas himpunan mahasiswa HMI itu adalah organisasi pengkaderan. Jadi di situ juga yang kita tekankan itu dan diutamakan itu adalah pengkaderan. Gimana sih pengkaderan itu berjalan? Nah, sebelumnya sebelum menyenggol pengkaderan, apa sih itu definisi kader gitu, organisasi kader, dan apa bedanya dengan organisasi massa gitu kan? Organisasi kader adalah, kader itu secara definitif adalah sekelompok orang yang berkumpul dan dipersiapkan untuk menjadi tulang punggung organisasi yang lebih besar gitu. Jadi kader-kader HMI ini dipersiapkan untuk tulang punggung organisasi yang lebih besar dimanapun itu gitu. Nah, bagaimana sih cara HMI terkait dengan pengkaderan gitu? Pengkaderan ya, tadi sudah saya singgung juga di kegiatan pada pertanyaan sebelumnya. Nah, ada pengkaderan yang sifatnya formal, yaitu LK1, LK2, LK3 yang itu berjenjang. Nah, gimana sih dalam melaksanakan pengkaderan kaderisasi tersebut? Nah, di kita juga ada ya, dikenal di pedoman pengkaderan namanya. Di situ juga ada kurikulumnya, ada literasi, bahan referensinya yang dicatat, dan di situ kita bisa pelajari gitu untuk memperdalam nilai-nilai HMI, mungkin mengubah frame thinking itu tadi yang saya sampaikan di awal gitu. Nah, kultur-kultur di HMI secara general gitu, se-Indonesia sama. Nah, akan tetapi di FISIP juga memiliki kultur masing-masing gitu. Nah, di HMI itu kultur yang ingin disampaikan adalah yaitu kekeluargaan itu tadi. Ketika kita sudah nyaman, ketika kita sudah berteman lebih dari saudara itu tadi, sudah terwujud mungkin di hati masing-masing kader, kita gembleng mau bentuk manapun itu tetap enak gitu. Jadi yang diutamakan kenyamanan tersebut di dalam hati kader-kader masing-masing di himpunan ini memiliki sense of belonging dan sense of thinking begitu. Jadi mereka merasa memiliki himpunan, cinta himpunan, dan dengan karena itu orang-orang di sekitarnya akan mendukung mereka tumbuh dan berkembang di mana pun itu berada. Mungkin itu sih. Mungkin bisa dari PMI sendiri gimana? Oke, baik. Mungkin kalau dari PMI itu mungkin hampir sama ya dengan HMI itu. Kalau kita tuh terbagi dalam dua kategori. Dalam Muspimnas itu Muspimnas teman-teman, itu ada namanya itu kaderisasi formal dan informal. Mungkin itu normatif ya namanya. Di kaderisasi formal ini sendiri itu dalam PMII itu ada yang namanya Mapabar, masa penerimaan anggota baru. Dalam Mapaba ini dikenalkan teman-teman materinya mengenai keaswajaan, kemudian sejarah Indonesia, kemudian sejarah PMI itu sendiri gitu ya. Sehingga pada akhirnya ketika kamu sudah menjejakkan kaki kamu di Mapaba, kamu sudah mengenali nih dasar dari PMI itu sendiri. Kemudian bertingkat lagi teman-teman, itu ada namanya PKD, pelatihan kader dasar. Nah, di sini itu lebih advance ya teman-teman materinya gitu. Dia lebih memperdalam nilai dasar pergerakan, bagaimana kita melihat NDP ini sebagai pedoman PMI dalam bergerak itu bagaimana dan bagaimana merealisasikannya. Kemudian aswajanya juga semakin dipertajam gitu ya. Mungkin katakanlah
relevansi dari Aswaja di kehidupan modern ini. Kemudian PKL, pelatihan kaderisasi lanjut gitu ya, ini jenjangnya ini udah untuk PC teman-teman, pengurus cabang PMI. Nah di situ akan dipertajam kembali gitu. Kemudian di atasnya PKL itu ada yang namanya PKN, pelatihan kaderisasi nasional. Nah PKN ini diadakan oleh pengurus besar PMI teman-teman. Kemudian tidak ada lagi ya jenjang formal PMI itu sendiri ya, hanya berhenti di PKN, tidak ada PKB gitu, tidak ada PKB. Kemudian untuk katakanlah kaderisasi informal gitu ya, kaderisasi informal sendiri untuk teman-teman PMI sendiri gitu. Bisa berlangsung teman-teman ketika kita tuh bertemu sebagai mahasiswa di Visip Undik ini sendiri gitu ya, mengenai mungkin let's say aku sebagai kader PMI itu membicarakan, udah sholat belum dan sebagainya, dan itu nanti akan merembet ke hal-hal mungkin yang di situ bersifat kepemian, mulai dari Ahlussunnah wal Jamaah, Nahdlatul Ulama, ataupun pergerakan mahasiswa itu sendiri. Kemudian dari Yasinan Tahlil itu pun menjadi katakanlah kaderisasi informal kami dari PMI gitu ya, untuk bagaimana kita itu berusaha untuk mengingat mahasiswa Visip Undik itu tetap berefleksi, tetap berpegang teguh kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi yang muslim. Dan kami pun juga sering gitu ya ngobrol-ngobrol juga tentang teman-teman mahasiswa yang non muslim gitu ya, untuk tetap juga mengingat Tuhanmu, berpegang teguhlah pada ajarannya supaya kamu tidak tersesat dalam duniawi ini yang sementara. Dan dalam PMI sendiri ini kan juga ada pergerakan perempuannya ya teman-teman. Sebenarnya PMI ini pun juga bukan aku tok yang cowok, ada juga perempuan dalam PMI. Itu dalam pergerakan perempuannya itu pun juga diatur gitu ya dalam sebuah lembaga sendiri gitu di PMI yang namanya itu Kopri. Nah Kopri ini mobil khusus untuk perempuan, pergerakan perempuan. Mungkin kalau di Unjuk itu ada Girl Up, nah mungkin Girl Up-nya PMI itu ya Kopri ini sendiri. Bagaimana perempuan di PMI itu dikader untuk katakanlah bisa untuk keep up dengan para laki-laki gitu ya, baik secara pemikiran ataupun katakanlah secara pekerjaan profesi, itu pun nanti bakal diatur, bakal diarahkan untuk setidak-tidaknya kalaupun masih ada nih diksi-diksi perempuan tertindas dan sebagainya, kami dari PMI itu membantu untuk kader-kader perempuan PMI itu pun bisa keep up dengan laki-laki di Indonesia. Sekiranya itu. Ngomongin kaderisasi kan punya cara berbeda-beda nih. Buat slogan juga pasti punya berbeda-beda dong. Kayak misalkan dari PMI punya zikir fikir amal soleh, kayak dari HMI punya Yakusa, dari GMNI punya Merdeka Jaya Menang. Itu maksud dari slogan itu apa sih teman-teman? Mungkin dari PMI dulu deh. Oke, zikir pikir poker, bukan zikir pikir poker itu. Zikir pikir amal soleh. Zikir pikir amal soleh. Ini menarik ya. Zikir. Mungkin kalau teman-teman mendengar kata zikir tuh itu udah mulai tahlilan gitu ya. Kemudian ya apapun ucapan-ucapan untuk mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Tapi kami dari kader PMI ini sendiri menerapkan bahwasanya zikir itu tidak hanya diterapkan secara lisan, tapi secara perbuatan. Karena dalam berzikir ini kan berarti kita mengimani keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu secara lisan. Tapi kalau sekiranya kami dari PMI itu merasakan tuh kalau tidak kita bahasanya implementasikan secara real gitu, secara nyata, rasa-rasanya pun kurang. Karena dalam perbuatan ini pun juga kami sebagai kader PMI itu harus didasari dengan iman kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini akan berkorelasi dengan slogan keduanya, pikir. Ketika kami sudah berzikir nih teman-teman, sudah mengimani, maka kami tuh harus berpikir. Karena pada dasarnya kita sepakat gitu ya. Yang membedakan kita sebagai manusia dengan makhluk-makhluk lain yang kita tuh dilabeli sebagai makhluk sempurna, kita itu bisa berpikir. Kita itu bisa membedakan mana yang baik, mana yang salah, mana hal yang kata baik, mana hal yang buruk dan sebagainya. Itu yang membedakan. Makanya dari itu zikir pikir, untuk kita menerapkan sebuah pergerakan itu perlu kita pikirkan secara matang-matang. Karena
salah satu kader PMI itu pernah mengatakan ketika seorang kader PMI itu sudah kering berpikir, maka berhentilah pergerakan PMI itu sendiri. Karena kan ada pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Ketika dia sudah berhenti berpikir, maka berhentilah pula pergerakannya. Karena mau ngapain bergerak, orang sudah tidak berpikir gitu. Apa yang mau digerakin? Karena tidak ada yang mendasari pergerakan itu. Nah, untuk mendasari pergerakan itu, maka didasari oleh berpikir, teman-teman. Bagaimana pergerakan ini mau dibawa, kebaikan apa yang mau dibawa, kemudian katakanlah pergerakan ini sudah mencakup katakanlah kebutuhan masyarakat atau belum, gitu ya. Kemudian amal soleh. Nah, amal soleh ini sendiri, ketika zikir fikir ini sudah dilaksanakan, amal soleh ini menjadi final para kader PMI ini sendiri untuk melaksanakan pergerakannya. Karena ketika zikir fikir ini tidak dilaksanakan dengan baik, malah jadi amal salah, bukan amal soleh, amal salah. Amalnya itu tidak mendapatkan manfaat kepada masyarakat, dan masyarakat kami sebagai kader PMI kepada Tuhan, ya, Allah Subhanahu Wa Taala, gitu, mendapatkan pahala, mendapatkan ganjaran yang baik, gitu ya, untuk kita tuh membantu satu sama lain. Mungkin itu sih makna dari zikir fikir amal soleh. Kalau dari HMI gimana nih slogannya? Oh, oke ya. Sebelum masuk ke slogan, mungkin aku masuk ke tujuan HMI dulu ya, karena itu berkorelasi terkait dengan tujuan dengan slogan gitu. Tujuan dari HMI sendiri itu adalah terbinanya insan akademis, cipta, pengabdi yang berdasarkan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala begitu. Nah, di situ dibagi dengan apa sih kualitas insan yang diinginkan oleh seorang kader HMI, dibagi berkaitan 5 kualitas insan yang kita mengenalnya, yaitu yang pertama insan akademis, insan pencipta, insan pengabdi, yang keempat bernafas saja, dan yang terakhir bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ketika sudah sampai ke kualitas yang kelima, nah itu udah paripurna lah sebagai kader HMI begitu, secara gampangnya gitu. Lalu terkait dengan slogan ya, di HMI sendiri mungkin teman-teman ekstra lain sering dengar lah, ada yakin usaha sampai. Nah, apa sih landasan yang melatar belakangnya yakin usaha sampai? Bagaimana bisa terbentuk kata-kata tersebut itu? Nah, kita dilandasi dari ayat surat Ar-Rod ayat 11 gitu. Allah tidak akan mengubah suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang bakal mengubahnya gitu. Nah, makanya mungkin di sekarang keluar isu-isu yang namanya anxiety, mental health. Nah, mungkin teman-teman yang memiliki isu belum membaca ayat ini begitu. Jadi kita sebelum untuk melakukan keberjalanan kehidupan berkampus ya, dinamika di kampus, kita juga yang pertama harus yakin terhadap apa? Yakin bahwasanya kita itu adalah individu yang diciptakan oleh zat yang lebih kuat dari kita gitu. Itu tak lain dan bukan Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Nah, kedua, yakin usaha apa sih yang kita usahakan begitu, usaha lalu sampai itu usaha itu pasti bakal sampai karena Allah juga berjanji itu di surat Ar-Rod ayat 11 itu tadi gitu. Tapi tidak hanya di situ saja, apa sih yang kita yakinkan, usahakan dan sampaikan. Kita ada yang mengenal, kalau di PMI pikir amal soleh, kalau di kita iman ilmu amal gitu. Kita biasa disambungkan begitu, yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, sampaikan dengan amal, maka yakin usaha sampai gitu. Jadi di himpunan mahasiswa Islam sendiri ada yakin usaha sampai dan juga iman ilmu amal gitu. Mungkin itu sih yang bisa dapat saya sampaikan. Oke, kalau dari GMNI sendiri nih, slogannya gimana nih? Merdeka, GMNI, Jaya, Tenang, Keren. Jadi gak afdol kalau nggak pakai tangan kiri gitu ya. Jadi kita selalu mempekikan salam jam kita dengan tangan kiri sebagai simbol. Tangan kiri ada simbol perlawanan, tangan kirinya ada simbol dari perjuangan kita melawan penindasan gitu teman-teman. Dan merdeka itu kita maknai sebagai suatu pembebasan gitu ya. Pembebasan atas adanya jiwa-jiwa yang tertindas dari pikiran pun juga dari raganya seperti itu. Kita melawan segala bentuk istilahnya kalau di kami itu kontra revolusioner gitu, hal-hal kontra itu kita merdekakan dari hal itu. Dan yang kedua adalah GMNI Jaya, tentunya kita mengharapkan kejayaan dari organisasi ini karena aku meyakini bahwasanya GMNI merupakan suatu wadah yang begitu bermanfaat dan perlu selalu dilestarikan
bertahun-tahun lamanya, bahkan sampai akhir apa ya, dunia ini kelar gitu ya. Jadi kita perlu berjaya gitu. Nah, eh, yang terakhir adalah yang menarik juga sebenarnya. Biasanya kita ketika mempekikan salam juang kita gitu ya, eh, Marhain menang, Marhain menang, Marhain menang. Kenapa Marhainnya itu 3 kali? Ya kita agak boleh lupa gitu loh, siapa sih kita perjuangkan. Sebenarnya kita perlu selalu ingat bahwasanya Marhain ini bukanlah aktor utama, mahasiswa bukanlah aktor utama dalam sebuah opera gitu. Jadi eh, Marhain inilah sebenarnya dia adalah aktor utama yang sebenarnya perlu ada di Garuda, dan kita membersamai mereka. Jadi jangan sampai pada akhirnya kayak apa yang mungkin sering terjadi gitu di hari ini gitu ya, banyak banget nih mahasiswa yang dia mengatasnamakan rakyat, dia mengatasnamakan masyarakat, tapi masyarakat itu nggak kenal sama dia gitu. Itu kan kontradiktif. Nah, kenapa pada akhirnya Marhain yang kita derukan untuk menang gitu ya? Yang mereka lah yang butuh kemenangan itu. Mereka memenangkan sebuah revolusi, mereka memenangkan sebuah perjuangan, mereka memenangkan suatu kesejahteraan. Itulah Marhain, makanya kita derukan 3 kali karena mereka adalah suatu hal yang perlu kita menangkan. Marhain menang, Marhain menang, Marhain menang. Jadi simpelnya slogan dari game ini kayak gitu. Atau mungkin mau dicoba ini kan satu-satu Cukup mungkin ya. Oke. Maksudnya biar semangat. Oke, kita ada di pertanyaan terakhir nih. Jadi pertanyaannya, apa harapan organisasi kampus di Visip Undip ke depannya? Mungkin bisa dijawab dari GMNI sendiri. Harapan Harapannya ke depan. organisasi kampus ke depannya, yang jelas bareng-bareng lah sama sahabat dan juga sama tanda-tandaku ini ya kan, sama mungkin kawan-kawan ekstra lainnya juga, kita bareng-bareng sinergi lah. Aku yakin nggak ada satupun ekstra yang hadir di hari ini gitu ya yang niatnya jelek gitu. Kita semua pasti punya sektornya masing-masing, kita punya segmennya masing-masing, tapi aku yakin kebermanfaatannya itu juga kita selalu bisa memberikan gitu. Kebermanfaatan itu luas dan sama seperti itu. Jadi aku harap sinergitas antar lembaga gitu, ada ekstra pun juga terbentuk. Dan juga yang kedua, ya makin ramai juga lah. Siapa sih yang nggak senang ketika ya organisasi ekstra ini makin ramai, dinamikanya makin terbangun, Kalau kita juga di sini makin mempunyai ini ya, istilahnya kawan-kawan taktis gitu loh. Aku juga kenal dekat dengan kawan-kawan dari PMI HMI, kita lebih asik aja gitu loh ketika pada akhirnya kita bisa berdiskusi, karena sudut pandang kita kan beda, ada yang perbedaan juga ya, kita punya ideologi masing-masing, kita punya asasnya masing-masing. Nah ketika itu didiskusikan jadi suatu hal yang asik gitu loh. Pun itu juga jadi pelajaran buat teman-teman mahasiswa secara umum ya, bahwasanya ya ekstra itu bukan apa ya, bukan organisasi teroris gitu loh ya. Jadi kita bukan apa ya, kelompok-kelompok, kalau kata orang kelompok-kelompok apa ya, ilegal gitu, enggak. Jelas di Kemenkumham ada, di Istanbul juga ada sekarang sudah. Terus maksudnya secara umum, tapi dalam artian kita bukan orang-orang berbahaya gitu loh. Jadi ketika teman-teman di sini merasa takut sama anak-anak ekstra, terus kayak misalkan apa ya, kayak anti terhadap ekstra gitu kan, sebenarnya percayalah pada aku gitu loh, saya nggak ada yang buruk dari ekstra gitu. Tapi apa yang membuat buruk itu kan bagaimana pada kita melihat sesuatu gitu loh. Ketika kita belum mempelajari, kita belum kenal dan dekat terlebih dahulu, gimana kita memahami sesuatu gitu. Jadi itu tadi mungkin harapan dari aku buat ekstra di Visip lah. Lanjut dari Oke, kalau dari aku harapan yang organisasi ekstra ya, organisasi ekstra kampus yang ada di Visip, ya harapannya semakin terbuka lah, semakin terbuka. Maksudnya orang-orang yang ada di ekstra maupun yang non ekstra semakin terbuka dan familiar terhadap organisasi-organisasi ekstra kampus gitu. Karena ya kehidupan kampus itu tidak jauh-jauh juga dari organisasi ekstra kampus gitu. Dan ingin saya katakan bahwasanya semakin organisasi ekstra itu jauh dari kampus, maka kehancuran fakultas atau kehancuran universitas itu akan dekat gitu. Karena apa? Di organisasi ekstra itu kita diajarkan bagaimana kita berpikir, diskusi, dan literasi dan lain sebagainya, dan semangat itu harus kita tumbuhkan dengan kita menemukan kawan taktis, kawan ideologis, kawan-kawan seperjuangan, sahabat dan raja dan sahabat imam begitu. Kita di sini sama-sama kok, kita berjuang menghidupkan organisasi masing-masing, berdinamika, dan dari itu kita
yang ininya satu, dinamika itu bukan suatu hal yang pertengkaran, bukan, tapi itu adalah suatu proses belajar gitu. Mungkin teman-teman yang di luar ekstra gitu melihat ekstra berdinamika di kampus, berdebat gitu, itulah proses-proses belajar. Jangan di situ yang dilihat, tapi yang dilihat adalah proses studi, learning, transfer knowledge. Disitulah organisasi ekstra berfungsi gitu. Kawan taktis, kawan ideologis, dan kawan seperjuangan. Mungkin itu sih. Makin terbuka lagi. Oke, baik. Mungkin kalau aku ya, harapan untuk organisasi ekstra yang ada di Visip Undip, buat kalian teman-teman yang belum ataupun memang sudah menyiapkan untuk tidak bergabung dengan organisasi ekstra gitu, harapanku adalah lirik aja dulu teman-teman. Liriklah dulu organisasi ekstra yang ada di kampus, wabil khusus Visip Undip gitu. Liriklah kami, liriklah pergerakan kami, liriklah apa yang kami bawa, karena kayak yang dibilang oleh Bung Razak gitu, dan Kanda Ikar, bahwasannya ya organisasi ekstra itu tidak ada yang jelek. Kami itu memperjuangkan hal yang baik, tidak ada hal yang kami perjuangkan itu buruk. Kita pengen orang yang gak ekstra UKT-nya paling gede gitu. Orang yang ekstra UKT-nya kecil, enggak. Apa yang kami perjuangkan itu pasti untuk kebaikan bersama, dan juga untuk katakanlah me-upgrade diri kita teman-teman, untuk menjadi orang yang katakanlah sedikit lebih baik ketimbang orang yang tidak berekstra. Kalau tadi Kanda Fikar mengatakan ada transfer knowledge di sini, transfer knowledge bahwasannya ya ketika kita berdebat, berdinamika sebagai kader ekstra gitu di forum-forum formal kampus, maka disitulah yang seharusnya mungkin aku sambungin ya, Kanda Fikar, melihat bahwasannya ya kamu yang belum berekstra gitu, lihatlah kami dalam berdinamika, lihatlah bagaimana kami belajar untuk katakanlah menerima sudut pandang itu secara apa ya, secara gentle tuh. Dan katakanlah membawa argumen kita pun juga dengan rapi, sehingga harapanku adalah organisasi ekstra ini juga semakin berkembang tuh, ketika dinamikanya pun itu tetap terjaga, tidak apa ya, mahasiswa biasa tuh juga pada akhirnya tuh melihat, kok nih orang ngomong mulu ya, kok nih orang berdebat mulu, kok nih orang menyampaikan opini mulu, emang apa sih dia tuh. Nah, hal-hal seperti itu, keingintahuan seperti itu kan yang aku berharapnya itu tumbuh di organisasi, tumbuh di kalangan mahasiswa Visip Undip, sehingga tujuan akhirnya apa? Sehingga tujuan pada akhirnya organisasi ekstra yang ada di Visip Undip ini mendapatkan kader-kader yang sesuai dengan ideologis yang kami bawa di organisasi masing-masing. Dan mungkin juga tadi apa yang dikatakan Bung Nazar, keterbukaan gitu. Mungkin kalau misalkan sesi ini bisa nyampe ke kuping dekan ya, dan calon-calon dekan itu sendiri, lihatlah organisasi ekstra ini, bahwasannya kami itu juga memperjuangkan hal-hal baik untuk mahasiswa Visip Undip, dan kami pun juga mengembangkan nama Visip Undip itu sendiri dengan berbagai cara gitu, baik dengan kegiatan organisasi internal maupun eksternal kami, maupun katakanlah dengan kemampuan intelektualitas kami, mungkin dari kajian, dari tulisan, kemudian dari diskusi. Kami selalu membawa katakanlah GMI Visip Undip, AMI Visip Undip, PMII Visip Undip. Secinta itu loh kami dengan Visip Undip. Jadi tolong mungkin kalau misalkan acara ini terlihat gitu, terdengar di mata dan telinga dekan Visip Undip dan calon dekan Visip Undip, lihatlah kami, berdayakanlah kami, dan aku yakin mungkin kalau dikatakan Kanda Fikar, Fakultas Visip Undip ini akan semakin jaya gitu, diisi oleh katakanlah mahasiswa yang sangat kritis. Ini harapan. Oke, kami dari bidang sosial politik juga berharap nih ke depannya semoga kampus kita, kampus Visip Undip bisa mewadai nih ekstra-ekstra di kampus, dan semoga ke depannya ekstra-ekstra bisa lebih berkembang. Seru banget ya rasanya bisa ngobrol bareng teman-teman ekstra. Semoga ke depannya juga teman-teman yang belum punya pandangan nih tentang ekstra bisa kali bergabung sama kita. Tapi mungkin sekian nih ruang ekstra kali ini. Kami dari bidang sosial politik mengucapkan ke teman-teman semuanya yang udah hadir di sini,
Kami mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.